Nah, ada nggak sih cara yang lebih spesifik dalam memilah dan memilih berita? Kan kadang benar berita yang dikirim di grup keluarga itu, tapi kadang ada juga yang salah. Nah, gimana sih cara yang lebih spesifiknya? Itu aja dari aku. Makasih. Oke, baik. Karena aku juga yang pertama, aku sih saranin menanamkan yang namanya literasi. Nah, itu karena itu yang paling penting nih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membawakan materi mengenai peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Nah, mungkin teman-teman di sini masih pada semangat dan masih pada ceria pada pagi kali ini. Yuk simak materi ini dengan baik. Pengen tahu pendapat teman-teman mengenai penerapan ataupun tantangan-tantangan kita pada saat ini itu apa sih? Ada yang mau jawab nggak? Tantangan-tantangan, berbagai tantangan ataupun peluang-peluang yang kita hadapi pada saat ini. Rasa malas. Rasa malas. Tantangan dalam konteks apa? Bebas, dalam konteks bebas. Hoax. Ada lagi? Politik. Era digital. Perubahan globalisasi. Apa? Perubahan globalisasi. Benar banget, perubahan globalisasi. Nah, itu merupakan tantangan-tantangan yang kita hadapi, termasuk juga tantangan kita dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara kita. Namun, di samping tantangan tentunya ada banyak sekali peluang yang kita bisa manfaatkan. Namun pada saat ini kita harus bisa mengatasi bagaimana tantangan-tantangan itu akan bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Nah, untuk mempersingkat waktu, aku akan langsung saja masuk ke materi yang pertama, di mana di sini kami akan menjelaskan mengenai materi penerapan dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan global. Nah, yang pertama kita akan masuk yang namanya tantangan. Pancasila sebagai dasar negara sudah memiliki banyak sekali tantangan-tantangan, mulai dari tantangan ideologi, luas dan khusus, bahkan tantangan global. Tidak terkecuali pada zaman Indonesia baru merdeka, itu banyak sekali tantangan-tantangan dasar negara dan bahkan ideologi-ideologi yang menyerang dasar negara kita, yakni Pancasila. Mulai dari pemberontakan PKI, dari Republik Indonesia, pun lain sebagainya. Nah, namun pada saat ini aku akan membahas tantangan pada global, yakni pada saat ini tentunya di era abad ke-21. Yakni kita langsung saja masuk ke tantangan ideologi. Nah, pada tantangan ideologi itu ada 4. Yang pertama, teman-teman bisa melihat, yakni ada radikalisme. Dalam Kamus Besar KBBI, seperti yang didefinisikan di atas, bahwa radikalisme sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial tentu dengan cara yang drastis. Radikalisme menjunjukbalikan nilai-nilai yang ada. Mungkin teman-teman di sini sudah sering kali mendengar yang namanya tindakan radikal, pemikiran radikal dan ideologi radikal. Sama, radikalisme merupakan paham yang membalikan nilai-nilai yang ada. Bahkan nilai Pancasila bisa dijungkir-balikan dengan nilai yang ada. Tidak benar kemungkinan pada era digital pada saat ini informasi-informasi tersebar begitu sangat cepat dan begitu sangat banyak. Banyak sekali paham-paham ataupun nilai-nilai yang membuat menjungkir-balikan nilai-nilai dari Pancasila. Nah, yang kedua itu ada ekstremisme. Mungkin jika dilihat dari definisi radikalisme, ekstremisme adalah definisi yang sama. Ekstremisme adalah orang yang melampaui batas kebiasaan, hukum, dan sebagainya dalam membela atau menuntut sesuatu. Istilah ini tentunya berasal dari kata ekstrem. Teman-teman pasti tahu arti kata ekstrem, yakni sangat keras, teguh, atau fanatik. Nah, jika ada yang bertanya perbedaan antara radikalisme dan ekstremisme, perbedaan yang pertama itu ada pada yang namanya demokrasi. Untuk radikalisme untuk ekstremisme dia lebih anti demokrasi. Sedangkan radikalisme dia melakukan yang namanya pendekatan terlebih dahulu, melakukan secara sistematika dan biasanya radikalisme ini
dia masih mementingkan yang namanya HAM atau hak asasi manusia, sedangkan ekstremisme ini dia tidak mementingkan HAM. Namun radikalisme, ekstremisme itu adalah hal yang berkesinambungan. Orang yang radikal itu dapat dikatakan ekstremisme ketika dia melakukan kekerasan. Nah, yang selanjutnya itu ada eksklusivisme. Nah, mungkin ini tidak jauh berbeda dengan radikalisme, ekstremisme ataupun terorisme, di mana eksklusivisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa ada hanya pandangan dan kelompoknya yang paling benar. Sebagai contoh, kalian bisa baca kelompok agama tertentu yang kemudian memisahkan diri dari masyarakat untuk membentuk wilayah yang didominasi oleh kelompoknya. Nah, teman-teman, dari tantangan-tantangan ideologi ini tentunya kita sebagai anak-anak muda harus tahu bagaimana cara kita memilah dan memilih yang benar, informasi-informasi yang benar. Tentunya banyak sekali lingkungan-lingkungan yang harus kita dapat dan dapat mendidik kita dengan baik. Yang pertama tentunya dalam lingkungan keluarga. Orang tua harus bisa mendidik anaknya dengan baik. Sebisa memberikan kemampuan berpendapat dan mendidiknya dengan cara baik. Baru nanti masuk ke namanya lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah teman-teman banyak sekali mendapatkan pendidikan, karena sekolah itu selain mendapatkan ilmu pengetahuan juga mendapatkan pendidikan karakter, mental ataupun pikiran. Jadi manfaatkan yang ada dan kita belajar untuk yang namanya menghadapi tantangan ini. Nah, untuk tantangan yang kedua itu ada hoas dan post-truth yang akan dijelaskan oleh Gita. Nah, di sini ada pada zaman sekarang teknologi informasi berkembang dengan pesat. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat dapat dengan mudah. Jadi post-truth itu ulang lagi ya, dia lebih percaya yang namanya opini daripada fakta. Mungkin banyak sekali opini-opini yang mungkin belum terpercaya nih, tapi banyak sekali orang-orang yang sudah percaya pada opini-opini itu. Dan dengan opini itu masyarakat lebih mudah diprovokasi, dan ketika masyarakat mudah diprovokasi, itu akan menimbulkan yang namanya perpecahan dan bahkan dapat diadu domba. Next, selanjutnya adalah pada tantangan global yang akan dijelaskan oleh Tasya. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan kasih tahu beberapa tantangan global. Yang pertama tuh ada peniruan dari kebudayaan luar bisa menjadi dampak negatif jika bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua ada ancaman kebiasaan-kebiasaan asing terhadap bangsa. Yang ketiga ada banyaknya konten-konten yang tidak sehat seperti pornografi. Dan yang keempat ada banyak tindakan bullying yang terjadi di dunia maya. Dan yang kelima ada tindakan rasisme, intimidasi dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan. Nah, banyaknya tindakan bullying yang terjadi pada dunia maya ini mungkin teman-teman sudah banyak sekali melihat terjadi pada dunia maya. Nah, itu yang dimaksud adalah apa? Cyberbullying. Benar banget, itu termasuk dalam cyberbullying. Mungkin berbeda ya dengan dunia nyata. Pada dunia maya banyak sekali orang-orang pada dunia maya ini tidak segan-segan melontarkan kata-kata yang tidak mengenakan, baik itu dalam TikTok ataupun lain sebagainya, yang mungkin teman-temannya itu tidak tahu bagaimana sebenarnya keadaan dalam hatinya itu. Itu patut kita hindari dan patut kita pelajari. Nah, next kita belajar tentang peluang penerapan Pancasila. Setiap tantangan pasti ada peluang, setiap ada peluang pasti ada tantangan. Maka dari itu hadapi tantangan, manfaatkan peluang dan manfaatkan peluang yang ada yang akan dijelaskan oleh Baru. Nah, berikutnya ada peluang. Yang pertama yaitu bangsa religius, ramah dan damai. Banyak tradisi di Indonesia yang menggambarkan perdamaian atau bertujuan menyelesaikan konflik sehingga warga dapat hidup rukun. Nah, di Bali juga ada beberapa tradisi yang menggambarkan kehidupan rukun. Contohnya seperti ngejot dan ngayam. Nah, di mana ngejot ini ketika kita mempunyai rezeki lebih, kita memberikan sedikit rezeki kita kepada saudara kita. Nah, jadi itu bisa mempererat hubungan antar saudara kita. Nah, yang kedua itu ada ngayam. Nah, di mana ngayam ini ketika ada suatu upacara di pura. Nah, kita sebagai pengayam sama saudara kita saling bergotong royong. Nah, itu juga dapat mempererat hubungan antar persaudaraan kita. Nah, yang kedua, ada meningkatkan keterampilan diri. Pancasila dalam kehidupan global, masyarakat perlu membekali diri dengan berbagai keterampilan yang penting dibutuhkan pada abad ini, seperti kolaborasi, komunikasi, literasi, dan sebagainya. Nah, di mana kolaborasi ini sangat penting dibutuhkan pada saat ini, karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu diri sendiri. Dan yang berikutnya yaitu adalah komunikasi.
Nah, komunikasi ini bukan hanya sekedar menguasai bahasa, tetapi juga harus paham mengerti di mana bahasa itu berkembang. Dengan cara berkomunikasi, kita dapat menyampaikan suatu pesan dengan baik. Itu aja mungkin presentasi singkat dari namun sebelum masuk ke next sebelumnya aku pengen nih sebelum tanya jawab aku kayak ya biar relax dikit lah. Nah kalau aku bilang pagi nanti tepuk tangannya 1 kali. Ingat ya, pagi, siang 2 kali, sore 3 kali, malam setengah. Nggak sampai, nggak nyampe ya. Kalau nggak nyampe, nah kalau ada salah boleh maju. Kita coba dulu. Pagi, siang, sore, nah, percobaan malam. Nah, ada namanya kan? Nah, nanti yang salah maju dan tentunya dapat tantangan. Tantangan harus dihadapi. Terus tuh siang. Fokus. Nah, siang, malam. Siapa dulu? Ya ulang ya. Pelatihannya. Malam, pagi, siang, malam. Oh, sampai ada sini. Itu sore, siang, sore, malam. Sekali lagi lah, kalau nggak ada berarti mau masih fokus ya. Pagi, malam, pagi, sore, siang, pagi, sore, siang, malam, pagi, sore, siang, malam. Nah, karena sudah pada fokus, jadi aku lanjutin saja ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, ya silakan Chelsea. Izin Pak dan teman-teman kalian, coba di bagian radikalisme tadi. Radikal. Kan di situ ada contoh kasus ekstremisme. Sedangkan di radikalisme kan nggak ada. Coba kasih tahu contoh kasus dari radikalisme. Contoh kasus radikalisme. Bisa diterima? Bisa. Nah, radikalisme. Jika kita melihat dari pengertian Papan bahwa radikalisme adalah menjungkirkan balikan nilai-nilai yang ada. Mungkin termasuk dalam nilai-nilai Pancasila. Termasuk kita ambil salah satu contoh. Sila keempat. Sila keempat bernilai demokrasi. Nah, pada sila keempat ini tentu saja yang menjungkir balikan bahwa tidak ada yang namanya negara demokrasi. Itu adalah negara yang bergantung pada pemimpinnya saja. Pemimpinnya memiliki ahli tinggi dalam masyarakatnya itu. Kalau di Indonesia masyarakat memiliki hak yang paling tinggi yaitu hak berpendapat dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan radikalisme yang menunjukkan nilai-nilai yang ada. Mungkin nanti yang paling tinggi itu adalah pada ketuanya. Jadi masyarakat itu adalah sebagai budak dan yang menentang pendapatnya itu adalah beda paham dan dihancurkan. Seperti itu. Bu, dapat dimengerti? Nah, buat teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Aku bakal ngasih kesempatan sih yang belum kangen. Terima kasih kesempatannya Sudarmo dan mohon izin teman-teman untuk saya bertanya. Tadi seperti yang Sudarmo jelaskan yang saya dengar, itu di bagian Pancasila sebagai kekuatan itu dijelaskan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sumber kebahagiaan. Tetapi jika Pancasila sila pertama itu tidak ada, dari awal tidak dicetuskan, apakah sumber kebahagiaan itu masih atau tidak? Itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, baik. Aku mau bandingkan deh sama negara yang tidak punya agama, Korea Utara. Nah, jika teman-teman di Korea Utara kok teman-teman bahagia apa enggak? Bisa menjawab? Bahagia. Ya udah. Kenapa? Enggak, karena kan dia tuh nggak tahu dunia luar. Jadinya dia hanya tahu tentang dunia dia dan dia kan didoktrin bahwa negara dia lah yang paling sukses.
Nah, itu kan didoktrin oleh negaranya. Sekarang berbalik. Sekarang negara kita punya ketuhanan yang Maha Esa, punya Tuhan. Nah, coba kamu sekarang diadopsi oleh negaranya itu, apakah kamu akan bahagia? Enggak, karena kan Bukan enggak. enggak apa sih Enggak, jawabannya kan enggak. Gitu juga karena ketuhanan yang Maha Esa itu mengajarkan kita bahwa nilai-nilai tentang kebahagiaan seperti di Bali itu yang namanya dari Karana dan lain sebagainya, itu kan mengajarkan kita tentang bersatu dengan alam, dengan manusia dan manusia, bersatu dengan alam dan manusia dan diri kita sendiri. Dapat menjawab? Atau perlu dijelaskan lagi? Sudah aman? Itu sih dikit aja jawabnya, jangan banyak-banyak nanti ribet dan keliling. Lagi satu ya, lagi satu. Karena sering ya, tunggu juga sejarahnya. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kita sempat mengatakan bahwa di era digitalisasi ini banyak sekali informasi yang beredar. Ya, itu betul sekali. Bukti saja bisa dilihat di grup WhatsApp keluarga banyak banget pesan-pesan yang beredar gitu loh, baik itu di bidang kesehatan, politik dan lain-lain. Nah, tadi Sudarma juga sempat bilang untuk memilah dan memilih berita ya. Nah, ada nggak sih cara yang lebih spesifik dalam memilah dan memilih berita? Kan kadang benar berita yang dikirim di grup keluarga itu, tapi kadang ada juga yang salah. Nah, gimana sih cara yang lebih spesifiknya? Itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, baik. Karena aku juga yang pertama, aku sih saranin menanamkan yang namanya literasi. Nah, itu karena itu yang paling penting nih. Menanamkan literasi. Kalau aku yang sebutannya 4M. Memilah, memilih, mengevaluasi, dan memahami. Nah, memilah berita. Kita sebagai anak muda kita harus bisa memilah nih, mana sih berita yang bagus buat kita dan mana berita yang tidak baik buat kita. Sebagai contoh, ada berita di keluarga nih, berita tentang apa ya? Kesehatan lah misalkan nih, kesehatan. Kita harus milah tuh mana sih menurut kita yang benar, mana kita harus menurut kita mana yang benar, memilah. Paham kan? Memilah dalam artian kita mencari kebenarannya tersebut di Google itu atau di mana? Ya, kan kita bisa mencari kebenarannya di mana dulu. Kita terus harus memilah nih mana sih berita yang benar, mana berita yang salah. Dan setelah kita bisa memilah, baru nanti kita memilih. Bah, ternyata berita ini lebih benar lebih kredibel daripada berita sebelumnya. Jadi setelah kita memilih, baru nanti kita pahami karena ketika kita memilah dan memilih saja tanpa memahami itu sama aja dengan nol. Jadi kita pahami berita yang ada, baru nanti kita tahu nih. Wah, nanti ujung-ujungnya mungkin pas memilah dan memilih ini kita belum tahu kebenarannya, tapi pas memahami ini kita menjadi lebih tahu. Sebagai contoh, berita tentang pembunuhan sianida kopi. Nah, dulu tuh mungkin tersangkanya ini memang benar tersangka, namun setelah diangkat lagi oleh Spotify itu itu salah, maaf. Itu kan termasuk kan direvisi, itu termasuk dalam kita seri itu kan sekarang banyak sekali asumsi yang ada, dan kita pun belum tahu kebenaran yang ada. Jadi kita tidak boleh termakan oleh asumsi yang ada. Kita harus tahu kebenarannya terlebih dahulu. Kita harus bisa mencari informasi sampai ujungnya nanti menemukan apa yang terjadi. Ingat kan, Netflix ya, bukan Spotify. Nah, karena 3 pertanyaan, jadi untuk mengurangi waktu ini untuk perwakilan kelompok bisa maju 1 orang. Dan nanti teman kalian ini bakal lemparin yang namanya nih, lempar ke sini. Nah, yang mana yang masuk itu ambil pertanyaannya. Nah, ini berdiskusi nanti. Aku kasih waktu berdiskusi dulu, nanti 1 orang baru mengungkapkan argumennya ataupun pendapatnya. Nah, misal orang itu kelompok itu bisa mengungkapkan pendapatnya itu dapat poin 3. Dan nanti itu kan juga ada pertanyaan-pertanyaan lain yang poinnya paling terbanyak dapat ada lumayan dari aku. Negosiasi yang semuanya ada waktu lalu. Oke. Nah, buat kelompok 1 jangan bantu.
Nah, jangan langsung ke bangku yang pegangnya dulu di sini. Ya, halo. Masih paham guys? Ya, itu aja langsung, itu aja langsung, itu aja langsung. Biar cepat. Nah, ambil tuh langsung. Ya, siapkan mari kelompoknya dan siapkan. Waktunya cuma 30 detik aja ya. Daya. Tiga jenis jahadis itu jadi. Dari kelompok 1 mendapatkan pertanyaan yakni berikan sebuah contoh tradisi selain di Bali yang dapat memupuk kerukunan bangsa dan penerapan Pancasila. Aku dan teman-teman aku dari kelompok 1 itu ngambil pela gandong, Nah, di mana tradisi pela gandong ini memiliki sebuah arti. Dari katanya pertama itu yakni pela diartikan sebagai suatu relasi perjanjian persaudaraan antara satu negeri dengan negeri lain yang berada di pulau lain dan terkadang menganut agama yang berbeda. Sedangkan kata gandong bermakna adik. Nah, jadi perjanjian di Maluku sendiri, perjanjian ini diangkat dalam sumpah yang diangkat sebagai sumpah yang tidak boleh dilanggar. Di mana pada saat upacara dilaksanakan akan diberikan sebuah campuran sopi atau tuak dan darah dari tubuh masing-masing pemimpin negeri, lalu akan diminum oleh kedua pemimpin setelah senjata dan alat-alat tajam lain yang mereka miliki itu diselupkan. Nah, setelah para pemimpin tersebut meminum campuran tuak atau sopi dan darah tersebut, akan dilakukan dengan prosesi memakan sirip pinang. Nah, hubungan pela ini terjadi karena suatu peristiwa yang melibatkan beberapa desa untuk saling membantu. Di garis bawahi, untuk saling membantu dalam ikatan pela terdapat rangkaian nilai dan aturan menikah dalam persekutuan persaudaraan atau kekeluargaan. Jadi menurut kami dari kelompok 1, tradisi pela gandong ini sudah mencakup sebuah tradisi yang dapat memupuk kerukunan bangsa dan penerapan Pancasila. Nah, untuk penerapan Pancasila berapa yang diterapkan dalam tradisi ini, yakni menurut kami adalah Pancasila sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Jadi sekian pendapat dari kami. Oke, boleh ya, tepuk dulu. Ya, agak mempercayai, silahkan untuk kelompok 2 lain. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin untuk menjelaskan dan memberikan pendapat dari kelompok kami. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok Anda, di antara ketiga jenis ekstremisme, jenis apakah yang paling berdampak pada bangsa dan negara? Baik, jadi menurut Mahfud MD, ada 3 jenis dari ekstremisme, yaitu ada jihadis yang berarti membunuh sekelompok orang yang tidak sependapat dengan mereka, lalu takfiri yang berarti menentang sekelompok orang atau sekelompok organisasi yang berbeda pendapat dengan mereka, dan yang terakhir adalah ekstremisme ideologi yang berarti menjungkir balikan ideologi yang ada pada sebuah negara. Nah, menurut kelompok kami, dari ketiga contoh ekstremisme tersebut, yang paling berdampak luas untuk negara adalah ekstremisme ideologi. Mengapa? Karena menurut kelompok kami, misalnya jihadis atau takfiri ini terjadi, mungkin saja memang sangat berdampak pastinya, tapi hanya berdampak pada jangka pendeknya. Misalnya pada saat itu terjadi dan beberapa saat setelah itu terjadi. Sementara jika ekstremisme ideologi ini bisa berdampak kepada
sebuah negara, misalnya Indonesia sendiri, dalam jangka waktu yang panjang. Ekstremisme yang paling berdampak pada bangsa karena menyangkut kepada seluruh tatanan negara dan seluruh masyarakat Indonesia. Sekian dari jawaban kelompok kami. Juga yang menjawab tolong agak lebih dipersingkat ya jawabannya. Untuk kelompok 3, 4. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Soal yang saya dapat adalah peran sila pertama sebagai kekuatan Indonesia dalam menghadapi kehidupan global. Baik, izin menjawab. Menurut pendapat kami, seperti yang kita ketahui, kita hidup di zaman globalisasi, yang mana merupakan zaman kemajuan. Yang tentunya di mana sebuah kemajuan akan membawa perubahan, baik itu perubahan positif maupun yang negatif. Nah, kami tekankan pada dampak yang negatif, yaitu penurunan akhlak manusia terhadap sesama dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita bisa jadikan, inilah yang dapat kita jadikan pegangan, yaitu sila pertama Indonesia yang mana berdasarkan pada asas ketuhanan. Yang mana dengan memegang prinsip ketuhanan ini, kita dapat mematuhi larangan-larangan yang diberikan oleh suatu agama tersendiri. Tentunya agama tersebut akan mengarahkan kita ke jalan yang kebenaran, tentu saja. Nah, itulah yang dapat kita jadikan pegangan dalam menjalani kehidupan kita di era globalisasi atau era kemajuan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik. Itu bisa dikasih ini ya. Jawabannya untuk kelompok 5. Salam. Baik, mohon izin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Sudarmo. Pertanyaan yang diberikan adalah, menurut kelompok kami, apakah terorisme itu termasuk tindakan psikopat atau tidak? Menurut kelompok kami sendiri, kami menilai terorisme adalah tindakan psikopat. Mengapa demikian? Pertama-tama teman-teman, kita perlu ketahui definisi dari psikopat itu sendiri bagaimana. Psikopat sendiri adalah kondisi bagaimana ketika kondisi jiwa kita sudah terganggu dan pikiran kita itu sudah tidak terkendali oleh diri kita. Kontrol diri kita itu udah nggak ada lah. Semacam urat prihatin kita sudah putus, urat malu itu sudah putus. Itulah bisa kalian artikan sebagai arti psikopat. Yang dimana coba kita kaitkan sendiri ke tindakan terorisme. Kalau misalkan orangnya itu logik, kayak punya akal lah, nggak mungkin dong dia bikin bom untuk ngerugiin diri sendiri, ngerugiin orang lain. Masa mau diri sendiri itu terrugikan? Siapa yang mau diri sendiri terrugikan? Ada nggak sih teman-teman yang diri sendiri yang mau dirugikan? Itu kan mau untung terus. Itu menurut kami alasan kenapa terorisme ini udah termasuk ke dalam tindakan psikopat, indikasi psikopat. Jadi dapat disimpulkan, menurut kelompok kami, terorisme itu adalah tindakan psikopat. Sekian, terima kasih. Mungkin kelompok 6 sekarang ya? Ya, silakan. Jadi di sini saya mau membacakan pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana cara kita dalam menghadapi tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Di mana yang kita tahu globalisasi itu adalah perubahan teknologi, transportasi dan perubahan budaya. Di mana perubahan budaya tersebut kan ada bahasa, ada pakaian dan tradisi dan lain-lain. Nah, kita ambil dari Pancasila ketiga, di mana itu kan Persatuan Indonesia. Nah, contohnya kita ambil dari Pandawara. Kalian tahu Pandawara kan? Nah, sempat viral di mana Pandawara itu dia membersihkan pantai. Kalau misalkan nggak ada teknologi yaitu HP dan media sosial untuk memviralkan itu, apakah kita bakal tahu kalau misalnya Pandawara itu akan membersihkan semua sampah yang ada di pantai tersebut? Bisa ya. Dan membangun motivasi pemuda Indonesia. Jadi dengan Pandawara ini mencerminkan dan menampilkan bahwa dari adanya media sosial kita dapat melihat gimana sih penerapan dan juga motivasi itu. Untuk kelompok 7. Oke, jadi kelompok kita mendapatkan pertanyaan bagaimana cara kita menyikapi berita hoax. Jadi dari diskusi kelompok kita dapat kesimpulan bahwa cara kita menyikapi berita hoax itu seperti cara kita untuk memilah berita hoax. Namun kalau sebelum proses memilah, itu kita harus dalam sikap tenang. Kita jangan sampai panik. Karena kalau kita udah panik, itu kan pastinya otak kita kan nggak bisa mencerna informasi dengan baik. Otomatis kalau kita nggak bisa mencerna informasi dengan baik, berita yang kita dapat itu kita nggak bisa saring.
Tapi kalau kita juga tenang, namun otak kita juga nggak mampu untuk menyaring berita secara logika, secara unsur-unsur yang sudah dijelasin oleh kelompok Sudarmo tadi dengan cara literasi dan lain sebagainya, itu juga sama aja. Jadi kalau jawaban dari pertanyaan ini itu adalah kita harus bisa bersikap tenang dan juga bisa memilah informasi-informasi yang ada dengan cara mencermati, kemudian juga membandingkannya dengan sumber-sumber resmi yang ada seperti Kominfo dan lain sebagainya. Itu singkat. Oke, sangat singkat akan jelas. Nah, untuk 48 dipersilakan singkat ya, singkat pada. Baik, jadi kami dari kelompok 8 mendapatkan sebuah pertanyaan, yaitu apakah LGBT termasuk contoh radikalisme? Menurut kami sendiri, LGBT tidak termasuk dari contoh radikalisme. Mengapa? Karena di buku sendiri dijelaskan bahwa radikalisme adalah satu keinginan pada perubahan yang menentang keseluruhan, yaitu struktur dasar dan fundamental, yang secara politik diarahkan pada setiap gerakan atau tindakan yang ingin mengubah sistem dari akarnya. Nah, emang benar LGBT itu tuh menginginkan sebuah pengakuan, tetapi mereka tidak menginginkan perubahan dalam politik. Selanjutnya juga ada di bawah di RKS tindakan radikalisme, yaitu maraknya pemberontakan yang mengatasnamakan agama yang sangat menentang nilai-nilai Pancasila. Memang benar LGBT itu menentang nilai-nilai Pancasila, tetapi dalam setiap pemberontakan yang mereka lakukan, mereka tidak mengatasnamakan agama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Nah, ini kan sudah bisa mengemukakan pendapatnya. Itu dapat poin 3 semua. Namun kali ini untuk mendapatkan pemenangnya, ini ada berapa clue. Nanti teman-teman akan bertanya, misalkan nih, ski of track 10-4 kayak gitu jawabannya. Ngerti kan? Ngerti? 11-4. Nah, untuk mempercepat, yang pertama sangat keras. Ekstremisme. Iya, benar banget. Tuh. Nah, keimanan. Nah, Suara yang maha esa. iya benar banget. 7. Nah, Wan karena nomor 1 sama jadi penentu. Ada 1, 2, jadi 3 nih ya. Apa ya? Sama kayak tadi. Apa ya? Bentar pikir dulu. Ingin mendominasi dengan ini kan suatu agama, dia ingin mendominasinya pada suatu negaranya itu. Apa? Iya, jadi untuk Edi, Krishna sama Ratih boleh itu. Edi di sini, 2, 3. Nah, di kelompok 2. Baik. Nah, baik, 1, 2, 3 cekrik. 1, 2, 3 cekrik. Oke, baik, silakan coba. Baik, anak semua, kita berikan aplaus buat kelompok 3. Dari beberapa kelas saya ajar, ini mungkin salah satu kelompok penyaji yang bagus yang menguasai materi. Jadi sehingga ketika kalian sudah belajar sesuai dengan keinginan kalian sendiri yang menjadi sumber belajar atau menjadi pusat belajar, maka waktu tidak terasa lagi. Baik, sekali lagi berikan aplaus buat kelompok. Jadi habis ini saya minta waktu daripada guru yang setelah ngajar ini, cuma 5 menit aja. Pertanyaan di TLC apa ini? Contoh kasus Ya, radikalisme begini. Kalau kita bicara tentang teori radikal itu berasal dari kata radik. Jadi perubahan sampai ke akar-akar. Gitu. Nah, ketika kita bicara tentang radikal yang berisi ML-MLisme itu, kita akan diarahkan kemana? Bahwa yang dimaksud dengan radikalisme itu kan ada kegiatan atau ada tindakan-tindakan oleh sekelompok orang, segolongan orang ingin melakukan perubahan sampai ke akar-akarnya dengan cara-cara yang tidak konstitusional. Itu yang kita maksudkan, walaupun mungkin kalau bicara tentang bahasa, mungkin radikal itu bagus karena ingin mengubah
sesuatu sampai ke akar-akarnya. Tetapi kalau kita bicara tentang radikalisme saat ini, bahwa ada perilaku-perilaku oleh sekelompok orang, segolongan orang ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Itulah yang kita bicarakan tentang radikalisme. Ya, terorisme itu sebenarnya radikalisme itu dari radikal inilah memunculkan terorisme gitu. Materi yang terbahas saat ini, radikalisme itu adalah perilaku oleh apakah di sekelompok orang, segolongan orang ingin mengubah tatanan berkehidupan, berbangsa dan bernegara dengan mengubah tata cara mungkin dasar negara kita itu ingin diubah dengan ideologi lain, kemudian dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi. Itulah radikalisme mungkin yang kita masukkan itu. Ya, ya. Kemudian coba lagi tadi. Oh ya. Cara memilah dan memilih berita hoax. Tadi bagus sekali dari penyaji bahwa cara memilihnya ya harus itu. Pertama kita harus literasi dulu nih. Ya. Karena dengan literasi ini kita akan menuntun kita menjadi orang yang berpikir kritis. Orang berpikir kritis itu atau benar kritis itu begini, informasi yang masuk tidak langsung diterima, tetapi masuk dulu dicerna, dianalisis, baru menyimpulkan. Gitu, sudah sampaikan tadi panjang lebar oleh kelompok penyaji. Oke, yang terakhir dari Gayatri ya, mana? Anggi. Nah, begini, kita kan bicara Indonesia nih. Kalau negara yang ateis, banyak orang ateis, banyak yang bahagia. Tetapi yang kita masukkan di sini, kita sebagai bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29, Indonesia adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, kebahagiaan kita ukurannya apa? Harus seimbangnya antara kebahagiaan lahir dan kebahagiaan batin. Itu masalahnya. Kita kan ada keseimbangan itu. Sedangkan bagi negara-negara yang ateis itu tidak ada bicara tentang tentang Tuhan, tidak ada. Dia nggak percaya. Gitu. Dia hanya bicaranya apa? Bahwa yang dia dapatkan hari ini adalah ya harus dia dapatkan, dan itu bagian mereka. Ukuran kebahagiaan beda soalnya. Kan tiap orang beda ukuran kebahagiaannya ini. Ada orang ukurannya ketika dia punya mobil Lamborghini kebahagiaannya. Tapi ada orang ukurannya kebahagiaan bahwa ketika dia makan hari ini bahagia dia. Maka kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan itu. Menurut saya begitu. Ya, jadi kalau kita di Indonesia yang menjadi filterisasi, menjadi katakanlah saringan itu Pancasila, bahwa kita harus ada keseimbangan antara kebahagiaan lahir dan kebahagiaan batin. Nah, bagi negara ateis tidak ada itu. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, di waktunya saya mengambil di waktunya Ibu Indrawati. Ya, karena mudah-mudahan di minggu depan kita bisa ini. Tapi kesimpulan dari ini apa? Jadi dengan mempelajari tentang materi, peluang dan tantangan kita dalam menerapkan Pancasila di era global ini, maka sebagai anak muda, sebagai generasi penerus, jangan pernah berhenti berbelajar, jangan pernah berhenti berinovasi, kemudian jangan menutup diri terhadap masalah-masalah yang di luar sana. Kita bisa membuka diri, tetapi ingat, kita punya filter. Apa itu? Pancasila. Pancasila inilah menjadi tameng kita yang harus terpakai untuk memfilter semua hal-hal yang masuk dalam diri kita, termasuk kehidupan kita di era global. Baik, mari kita berikan aplaus kepada semua. Manfaatnya. Terima kasih. Presentasinya sudah habis dan waktu juga sudah habis. Aku dan mamaku kami tutup dengan para wasati. Om Santi.